Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kebaikan dan kita bisa terhindar dari berbagai keburukan-keburukan. Dan di antara aktivitas kebaikan yang patut untuk kita syukuri adalah di mana kita bisa berkumpul di salah satu majelis ilmu. Kita mempelajari agama Islam, mempelajari akidah yang menjadi pondasi dari amalan kita. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana jalan yang harus kita tempuh dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan dengan akidah yang benar, maka kita bisa membangun amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang masalah riya. Ya, masalah riya, dan nanti kita akan tambahi pembahasan yang ini mirip dengannya, yaitu menginginkan dunia dengan amalan ibadah. Yang mana dua hal ini, yaitu riya dan menginginkan dunia dengan amalan ibadah, digolongkan oleh para ulama sebagai bentuk kesyirikan. Dan biasanya mereka menggolongkan dua hal tersebut sebagai bentuk kesyirikan yang kecil, syirkun asghar. Walaupun pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa menjadi syirik yang besar, seperti yang kita terangkan kemarin tentang riya. Apabila riya itu berkaitan dengan keimanan seseorang, ini dia menampakkan imannya kepada manusia agar dianggap sebagai orang yang muslim, tetapi pada hakikat hatinya adalah orang yang kafir, maka orang ini yaitu orang munafik, kita katakan demikian, telah melakukan sebuah perbuatan riya yang dia bukan syirik kecil tetapi syirik apa? Besar. Akan tetapi apabila riya itu muncul pada diri seorang yang memang telah beriman dengan benar, dengan sah, maka riya itu termasuk dalam kategori syirik yang kecil, ya. Dan terkait dengan syirik yang kecil ini, tentang riya, telah disebutkan di sini oleh Syekh sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya kita menjadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kalimat yang kita ingat terus. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan di antara apa yang aku khawatirkan pada kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau kita perhatikan kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung kepada kita, ya kan? Tetapi secara langsung kepada siapa? Kepada generasi yang terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
di mana mereka adalah orang-orang yang kita yakin iman mereka terjamin dengan iman yang bagus, sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan keridhaannya terhadap mereka dalam Al-Quran. Meski demikian, Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan sesuatu hal yang berbahaya ini, yaitu asyirkul asghar, syirik yang kecil. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil yang Anda maksudkan? Maka beliau mengatakan, ar-riya, adalah riya. Ini melakukan sebuah amal ibadah, amal kebaikan yang seharusnya niatnya itu untuk mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah Ta'ala, namun dia melakukannya karena ingin dipuji oleh manusia. Itulah riya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ini termasuk perkara yang beliau khawatirkan menjangkiti para sahabat. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah dosa yang sangat tersembunyi. Dosa yang sangat tersembunyi. Dan memang dosa ini menjangkiti bukan pada orang-orang yang secara lahiriah melakukan dosa-dosa kejahatan. Mungkinkah riya itu terbayang pada orang yang berjudi atau minum minuman keras? Kan nggak terbayang. Tapi pada siapa? Pada orang-orang yang zahirnya adalah orang-orang yang soleh, yang mereka banyak melakukan amal ibadah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan di sini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya. Riya. Dan gambarannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya ada seseorang yang membaguskan sholatnya karena dia mengetahui ada orang lain yang melihat dia. Ini salah satu gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang riya. Baik, tentang riya ini bahayanya sebagaimana telah kita ketahui, dia akan membatalkan amalan. Akan tetapi nanti kita akan sampaikan insyaallah apabila waktunya mencukupi tentang ini perincian para ulama tentang bagaimana riya itu membatalkan amalan seseorang nanti insyaallah. Baik, kemudian di sini disampaikan oleh penulis wa minhu, dan diantaranya, apa ini maksudnya? Di antara syirik kecil yang ada pada hati, ada pada niat dan iradah. Kan kita sedang membahas tentang apa? Syirik kecil yang dia disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, karena dia letaknya di dalam iradat wan niat, ada dalam iradah, kehendak dan niat, keinginan. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bisa kita buka lagi ya file-file rekaman kajian kita. Syirik kecil itu terbagi menjadi dua ya, kita ulang sebentar, yaitu syirik yang zahir dan syirik yang khafi. Syirik yang zahir adalah syirik yang nampak, bisa dilihat oleh indera manusia, yang itu bisa terjadi di lisan, syirik kecil yang terjadi pada lisan seperti sumpah dengan selain nama Allah, atau syirik yang terjadi pada perbuatan anggota badan seperti menggunakan jimat dan semisalnya. Ini sekedar mengingat saja. Dan kita sedang membahas tentang syirik kecil yang terjadi pada niat dan kehendak kita, yaitu termasuk riya yang kemarin sudah kita pelajari dan tadi kita singgung sedikit. Dan yang selanjutnya yang termasuk syirik kecil di dalam niat dan kehendak adalah apa? Al-amalu li ajli tama'id dunyawi. Melakukan amalan yang dimaksud di sini tentunya adalah amal apa? Amal ibadah. Bukan amal berupa amal dunia. Kalau amal dunia memang dilakukan untuk mencari apa? Dunia. Pada asalnya memang demikian. Ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah amal ibadah. Melakukan amalan li ajri tama'id dunyawi, karena ada keinginan dunia. Karena apa? Keinginan dunia. Jadi ingin mendapatkan dunia. Contohnya seperti apa? Kaman yahujju au yu'adzinu au ya'ummun nasa li ajlil mal. Seperti orang yang berhaji, orang yang menjadi muadzin, ya, mengumandangkan apa? Azan, atau orang yang mengimami manusia, menjadi imam
li ajlil mal, dikarenakan karena ingin mendapatkan apa? Harta. Ingin mendapatkan harta. Ya, jadi ini termasuk bagian dari apa? Syirik kecil, ya. Jadi harus hati-hati. Terutama seperti saya ini orang yang apa? Biasanya mengajarkan agama, ya kan? Kadang jadi imam dan seterusnya. Ya. Itu kalau niatannya keliru bisa bahaya ini. Amalnya bisa apa? Gugur. Makanya dikatakan di sini, au yata'allamul ilma syar'iyya, au yujahidu li ajlil mal, atau mempelajari ilmu syar'i, au yujahidu li ajlil mal, atau berjihad tujuannya adalah untuk mendapatkan apa? Harta. Ternyata ini termasuk apa? Syirik kecil. Termasuk syirik, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ini hadis disebutkan di dalam riwayatnya Imam Bukhari, ya, dalam Kitabul Jihad dan seterusnya, bisa dilihat di sana nanti. Rasulullah SAW menyebutkan ta'isa. Ta'isa ini artinya adalah celaka. Celakalah abdud dinar, hambanya dinar. Kalau dalam bahasa kita hamba itu apa sih? Budak atau penyembah, ya kan? Celakalah orang yang menjadi hambanya dinar, yang menyembah dinar atau yang menjadi budaknya dinar. Celakalah abdud dirham, ta'isa abdud dirham, celakalah hambanya dirham, budaknya dirham, penyembah dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hambanya khamisah, budaknya khamisah. Apa tadi satu lagi? Penyembah khamisah. Khamisah ini adalah sebuah kain yang berharga, ya, kain yang indah dan berharga, nilainya tinggi, ya. Saya cari-cari terjemahan yang pas belum dapat, ya. Apakah itu beludru atau apa? Pokoknya ini intinya adalah dia kain yang sangat berharga, bernilai tinggi dan juga indah, ya kan? Ya, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan celakalah hamba-hamba ini semua, dinar, dirham, khamisah. Ini contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berupa barang-barang dunia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ternyata di antara manusia itu ada orang yang pantas disebut sebagai budaknya dia, budaknya dinar, budaknya rupiah, budaknya dolar, itu kan, pada zaman sekarang. Kenapa orang tersebut disebut sebagai budaknya barang-barang ini, barang-barang duniawi? Alasannya adalah in u'tiya radhiya wa ilam yu'ta sakhita. Jika dia diberi maka dia baru senang, baru ridho. Sedangkan jika dia tidak diberi maka dia marah. Ya. Ini ciri-ciri orang yang apa? Menjadi budak dari dunia. Dan tentunya kita bawa hadis ini dalam pemahaman kita, artinya dalam pembahasan kita yang sedang kita bicarakan, yaitu apa? Tentang masalah orang yang melakukan amal ibadah karena dunia, ya. Dalam makna bahwasanya ketika seseorang itu melakukan amal ibadah kok punya niatan untuk mendapatkan dunia, sehingga kalau dia tidak mendapatkan dunia maka dia dalam melaksanakan amalnya itu leda-lede, tahu ya? Apa namanya? Males-malesan dan istilahnya nggak tenanan gitu. Tapi kalau dia dapatkan harta yang banyak baru dia apa? Semangat. Atau bahkan kalau dia tidak mendapatkan hasil dari dunia maka dia itu apa? Marah. Kalau dia mendapatkan dunia baru dia senang. Nah, ini pertanda bahwasanya ketika melakukan amal tersebut yang jadi tujuan dia adalah apa? Dunia. Dan ini harus hati-hati, ya, terutama bagi orang-orang yang memang ya ini apa namanya kesehariannya itu bergelut dengan amalan-amalan ibadah yang dari situ dia mendapatkan harta, ya. Kalau misalkan contoh seorang penceramah, biasanya seorang penceramah itu di mana-mana itu apa dikasih apa namanya? Apa sih namanya? Upah atau apa gitulah, ya. Nah, kalau misalkan seorang penceramah ketika dikasih upah dia merasa senang, kalau tidak dikasih upah kemudian dia ogah-ogahan dalam ceramah di tempat tersebut, maka ini ada pertanda bahwasanya orang tersebut bagaimana? Di dalam melaksanakan amalnya itu adalah apa? Karena
karena dunia. Atau misalnya seorang muadzin yang digaji, ketika dia melaksanakan azan atau ketika dia mendapatkan gaji yang sesuai dengan keinginannya, dia semangat rajin mengumandangkan azan. Tetapi ketika ada sedikit seret dalam pemberian gaji, ya, terhambat, kemudian dia juga malas-malasan berazan. Alah, ngapain azan, nggak digaji ini, gitu kan. Jadi seakan-akan dia berazan bukan untuk mendapatkan pahala akhirat, tapi berazan karena ada dunia, dan ini yang harus hati-hati, ya. Baik, ini ya, jadi di antara perkara yang merupakan syirik kecil, dan ini bisa membatalkan amalan, amalan yang dilakukan orang tersebut, ya, membatalkan pahalanya tentunya, ya. Nah, nanti kita akan ambil nukilan dari penjelasannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid tentang perincian tentang masalah ini, baik berkaitan dengan riya ataupun berkaitan dengan menginginkan dunia dengan amalan ibadah. Nanti insyaallah kita nukilkan di sini. Sebelumnya kita baca dulu perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma syirku fil iradati wan niyat fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun syirik yang ada di dalam kehendak dan niat, ini yang ada dalam hati, ya, dalam kehendak dan niat ataupun tujuan seseorang dalam melakukan amal, fadzalika al-bahru alladzi la sahila lahu, maka hal itu bagaikan lautan samudra yang tidak ada ujungnya, yang tidak berpantai. Sahilalahu, la sahilalahu, ini bagaikan samudra yang tidak ada ujungnya. Wa qalla man yanju minhu, dan sangat sedikit orang yang selamat darinya. Jadi masya Allah, ini menunjukkan perkara ini syirik yang terjadi di dalam niat dan keinginan itu jamak atau banyak menjangkiti manusia yang hidup di dunia, ya kan? Banyak sekali, sedikit yang bisa selamat darinya. Artinya bisa jadi kita, ya, di sini di antara kita ada yang juga terjangkiti hal tersebut, ya. Tidak luput juga dari yang berbicara, bisa jadi terjangkiti hal tersebut. Akan tetapi semestinya kita memiliki kesadaran ini, artinya memiliki ilmu terlebih dahulu tentang masalah ini, bahwasanya itu adalah perkara yang haram, itu adalah perkara yang membahayakan, sehingga kalau kita sudah punya ilmu, kita punya bekal untuk bisa memperbaiki kemudian hari, ya enggak? Ketika kita tahu bahwasanya niat yang seperti ini enggak benar, tentunya orang yang ingin kebaikan berusaha melawan, tidak berusaha melawan. Ketika dia muncul satu niatan yang tidak bagus dalam hatinya, maka dia akan berusaha untuk melawannya, dan demikianlah seharusnya orang yang beriman. Dan ketika dia itu melawannya, ketika misalnya dia melakukan ibadah, kok tiba-tiba terbesit dalam hatinya niatan yang buruk, entah itu riya ataupun menginginkan dunia, maka kalau dia berusaha untuk melawannya, karena dia sudah mengetahuinya, dia berusaha untuk melawannya, maka lintasan hati berupa riya ataupun menginginkan dunia tadi tidak akan membahayakan amalannya. Artinya amalannya itu nanti insya Allah tetap akan berpahala ketika dia berusaha untuk melawannya dan menghilangkan niatan-niatan tersebut. Jelas ya? Nanti akan lebih jelas lagi dari penjelasannya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarrubi ilaihi wa talabil jazai minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Maka siapa saja orangnya yang dia menginginkan dengan amalnya selain wajah Allah, dengan beramal ibadah itu dia tidak menginginkan atau dia menginginkan selain wajah Allah Ta'ala, wa nawa syai'an ghaira taqarrubi ilaih, dan meniatkan sesuatu selain mendekat kepada Allah, wa talabil jazai minhu, dan selain mencari balasan dari Allah, faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, maka dia telah melakukan kesyirikan di dalam niat dan kehendaknya. Jadi artinya apa? Di dalam kita beramal, dalam kita melaksanakan amal ibadah, hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis di sini. Dalam kita beramal, niatkan untuk Mendapatkan wajah Allah. Niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah.
niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, niatkan untuk mencari pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, niatkan untuk mendapatkan surga, niatkan untuk menghindarkan diri kita dari neraka. Ini niatan-niatan yang hakikatnya itu sama, yaitu apa? Ikhlas. Hakikatnya sama, yaitu ikhlas. Ya. Yang nanti kita akan baca penjelasan tentang ikhlas ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Ya, jadi niatan-niatan itu hakikatnya ikhlas, dan keliru orang yang mengatakan bahwasanya saya beribadah kepada Allah Ta'ala itu semata-mata karena cinta kepadanya, bukan karena menginginkan surga, bukan karena apa? Takut neraka, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Ini omongan yang keliru, omongan yang salah, perkataan yang tidak benar. Ya, ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya pasti apa? Dia akan mencintai surga. Dia pasti akan menginginkan apa? Surga. Dia pasti takut terhadap apa? Neraka. Ini konsekuensinya yang pasti seperti itu. Tidak mungkin seseorang itu benar cintanya kepada Allah kok tidak menginginkan surga. Tidak benar orang cinta kepada Allah tapi dia tidak takut terhadap apa? Neraka. Tidak mungkin. Maka ikhlas itu adalah dengan memenuhi itu semua. Ya, kita cari ridhonya Allah, kita cari pahala akhirat, pahala surga, kita takut dari siksaan dan murka Allah Ta'ala. Ya, baik, ini ya, ini sekilas tentang ikhlas yang nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi tadi tema yang kita sebarkan tadi tentang pentingnya ikhlas kayaknya belum saatnya untuk sekarang, untuk pekan depan insya Allah. Baik, sekarang kita akan lihat ma'asyiral ikhwah azanillahi wa iyyakum jami'an tentang penjelasan dari perincian tentang riya yang menjangkiti amalan seseorang, ataupun perincian tentang apabila seseorang melakukan amal ibadah dan menginginkan dunia. Ya, dan saya di sini pilihkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid. Yang saya lihat ini penjelasan yang lebih mudah, lebih simpel. Banyak penjelasan para ulama yang lain, tetapi saya memandang ini yang lebih simpel untuk kita pahami. Baik, kita ambil dari sini. Wa'lam, ya, yang bagi yang mau melihat silakan melihat. Wa'lam anna riya'a fihi tafsil. Ketahuilah bahwasanya riya itu ada perincian padanya. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan amalan kok muncul riya padanya, maka ini ada perincian hukumnya. Ya, akibat dari riya itu ada rinciannya. Pertama beliau mengatakan, fa in kana al-hamilu lil 'abdi 'ala al-'amali qasda mura'atin nas wastamarra 'ala hadzal qasdil fasidi fa'amaluhu habitun wa huwa syirkun asghar wa yukhsha an yatadarra'a bihi ila syirkil akbar. Apabila yang mendorong seseorang hamba untuk melakukan amal adalah ingin dipuji oleh manusia, kita artikan mura'atan nas adalah ingin dipuji manusia, ya, karena hakikat dari riya itu adalah apa? Ingin dipuji manusia. Saya ulangi lagi, kalau pendorong seorang hamba melakukan amalan itu adalah apa? Ingin dipuji manusia. Dikatakan sebagai pendorong amalan artinya dia tidaklah melakukan amalan itu kecuali karena memang ingin dipuji. Kalau tidak ada keinginan ini maka tidak akan melakukan amalan. Jelas ya? Wastamarra 'ala hadzal qasdil fasid, dan dia terus berlanjut dalam niatan ini, niatan yang rusak ini, ibadahnya itu diawali oleh apa? Niatan yang riya. Fa'amaluhu habitun, maka amalannya itu adalah apa? Sia-sia, gugur, tidak berpahala. Wa huwa syirkun asgharu, dan inilah syirik kecil. Wa yukhsha an yatadarra'a bihi ila syirkil akbar, dan dikhawatirkan dia bisa menghantarkan dia kepada syirik besar. Jadi bisa menghantarkan dia kepada syirik besar, karena memang syirik kecil secara umum, ya, syirik kecil secara umum dia walaupun dikatakan syirik yang kecil tetapi dia memiliki bahaya yang besar. Di antaranya adalah apa? Bisa menghantarkan seseorang sedikit demi sedikit menuju kepada kesyirikan yang besar. Makanya kita harus menjaga diri kita dari semua bentuk kesyirikan, ya, yang besar ataupun yang kecil, seluruhnya kita harus jauhi. Ya, kembali ke sini. Jadi ketika seseorang melakukan amal ibadah kok pendorong amalan tersebut adalah riya, maka secara otomatis amalan tersebut gugur, tidak berpahala. Ya.
Baik. Kemudian yang kedua, wa in kana al-hamilu lil 'abdi 'ala al-'amali iradata wajhillahi ma'a iradati mura'atin nas wa lam yaqla' 'anir riya' bi 'amalihi fa dhahirun nususi aidan butlanu hadzal 'amal. Apabila pendorong seorang hamba melakukan amalnya adalah ingin mendapatkan wajah Allah, jadi ada nilai apa? Nilai yang benar, yaitu ingin mendapatkan wajah Allah. Tapi ternyata ada juga keinginan ma'iradati mura'atinas, keinginan mendapatkan apa? Pujian. Selain ingin mendapatkan surga, selain ingin terhindar dari neraka, selain ingin mendapatkan ridha Allah, tapi kok masih ada apa? Masih ada keinginan untuk mendapatkan pujian manusia. Walam yaqla' 'anir riya'i bi 'amalihi, dan dia tidak menanggalkan riya dalam amalnya ini, artinya dia membiarkan riya itu bercokol dalam hatinya, tidak dia lepaskan. Fa dhahirun nususi aidan butlanu hadzal 'amal. Maka zahir dari nas-nas yang ada juga menunjukkan batilnya, gugurnya amalan ini. Jadi walaupun amal itu sudah mengandung nilai apa? Niat yang benar, ingin mendapatkan wajah Allah, ridhonya Allah, pahala surga, tapi kalau masih ada kecampuran apa? Keinginan mendapatkan pujian manusia, dan ini masih bercokol dalam arti tidak dilawan, maka apa? Amalannya akan menjadi gugur. Ya. Baik, ini yang kedua ya. Wa in kana al-hamilu lil 'abdi 'ala al-'amali wajha Allah wahdah. Nah ini. Kalau seandainya yang mendorong seorang hamba melakukan amal adalah wajah Allah semata, niatnya ketika melakukan amal, ketika awal melakukan amalan, ya sudah ikhlas, murni untuk mendapatkan ridho Allah, murni untuk mendapatkan ganjaran di akhirat, ya. Walakin arada lahu riya'u fi athna'i amalih, tetapi di tengah-tengah dia melakukan amal muncul secara tiba-tiba apa? Niatan riya, ingin dipuji. Jadi ketika sedang sholat jadi imam, Allahu Akbar, dari awalnya itu sudah mengusahakan niat yang ikhlas, Allahu Akbar. Kemudian baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lain. Nampaknya mudah ketika membaca ini, surat ini, dan nampaknya dia bisa merenunginya, sehingga kemudian setan membisiki dia, ah ini bacaanmu bagus, kayaknya dipuji orang lain. Muncul apa namanya? Muncul riya, ya kan? Keinginan untuk mendapatkan pujian orang lain. Ya. Jadi riyanya itu muncul kapan? Di awal atau di tengah? Di tengah-tengah ketika dia melakukan amalan. Maka kata beliau, fa in dafa'ahu wa khalusa ikhlasuhu lillahi lam yadurruhu. Kalau dia menolaknya, menolak atau mendorong atau apa ya, melawan gitu ya, melawan niatan tersebut, dan sehingga keikhlasannya kepada Allah itu menjadi murni, artinya dia sudah punya ilmu tentang riya, dia menyadari, oh ini kayaknya riya, ini ada bisikan riya dari setan, udah saya tinggalkan. Enggak, ini saya baca Al-Quran karena Allah Ta'ala, bukan karena apa? Ingin dipuji manusia. Kita baca Al-Quran itu dituntut untuk apa? Memenuhi hak-haknya, memenuhi apa? Hak hurufnya, makhrajnya bagaimana, tajwidnya bagaimana. Ini saya melakukan ini dalam rangka untuk memenuhi hak kalamullah, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Nah ini kita lawan, kita munculkan niatan-niatan yang benar, kan gitu ya. Lam yadurruhu, maka riya tadi tidak akan membahayakan dia. Artinya apa? Amalannya, pahalanya tidak terbatalkan. Jelas ini ya. Jadi intinya di sini, intinya kita harus berusaha untuk melawan niatan-niatan riya tersebut. Wa in sakanahu watma'anna ilaih. Namun jika dia itu membiarkan riya itu ada bercokol dalam hatinya, watma'anna ilaih, dan dia merasa nyaman dengan niatan tersebut, dengan niatan riya, naqasal amalu wa hasala li sahibihi min dha'fil imani wal ikhlasi bihasabi ma qama fi qalbihi minar riya wa taqawmil amalillahi wa ma khalatahu min syaibatir riya. Maka apabila dia tuh tetap membiarkan amalan tersebut tercampuri oleh riya, maka akan berkuranglah amal dia, ya. Dan hasla li sahibihi min dha'fil iman, terjadi pada orang tersebut berupa kelemahan iman dan keikhlasan sesuai dengan
adanya riya yang bercokol dalam hatinya. Artinya orang itu menjadi lemah imannya ketika itu karena dia telah melakukan perbuatan yang dosa dan termasuk syirik kecil. Ya. Biasa bima qama fi qalbihi minar riya wa taqawumil amalillahi ma khalatahu min syaibati riya. Dan sesuai dengan apa ini bacanya nih? Ya, berkurang keimanannya itu sesuai dengan syaibatir riya, ini kotoran-kotoran riya yang mencampuri amalannya tersebut, Bahkan siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam hal ini beliau tegas mengatakan tidak hanya berkurang pahala amalannya, tetapi batal pahala amalannya seandainya amalan tersebut kata beliau, ini penjelasan dulu dalam Qaulul Mufid ya, seandainya amalan tersebut adalah amalan yang dari awal sampai akhir itu berkesinambungan. Jadi beliau membedakan antara dua amalan yang berbeda. Yang satu amalan yang berkesinambungan dari awal sampai akhir seperti sholat itu kan ada berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai salam, ya enggak? Yang mana amalan-amalan tersebut berdiri, ruku dan seterusnya sampai salam saling berkesinambungan, ya kan? Saling berkesinambungan. Artinya apa? Ketika batal di satu posisi maka batal semua amal, ya enggak? Misalnya seseorang melakukan kesalahan di dalam satu posisi, artinya dia batal ketika dia ketika dia tasyahud akhir, buang angin misalnya. Apakah amalnya itu yang batal adalah tasyahudnya saja, sehingga nanti ketika dia wudu, selesai wudu, ya udah kita lanjutkan tasyahud seperti itu, ataukah batal seluruhnya? Batal seluruhnya, karena ini amalan yang berkesinambungan. Maka amalan yang seperti ini sifatnya, ketika terjangkit riya di tengah-tengahnya dan dia biarkan sampai akhir, maka pahalanya gugur seluruhnya, tidak hanya berkurang. Berbeda dengan amalan yang yang itu bisa terpisah, berdiri sendiri-sendiri. Contohnya apa? Misalnya adalah bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an ketika antum membacakan biasanya berapa? 1 ayat saja, atau mungkin 10 ayat, 100 ayat, ya kan? Apakah bacaan Al-Qur'an itu yang antum baca 10 ayat, 100 ayat itu harus berkesinambungan dalam artian kalau batal kalau tidak sah satu bacaan itu nanti mempengaruhi yang lain, ataukah bisa berdiri sendiri-sendiri? Artinya ketika batal, misalnya bagi orang yang mengharuskan wudu gitu ya, membaca Al-Qur'an, ketika dia baca 1 ayat sampai 5 batal wudunya, kemudian dia ambil air wudu, apakah harus mengulangi lagi, ataukah dari ayat yang ke-6 selanjutnya? Yang ke-6 kan, ini artinya amalan tersebut terpisah-pisah. Nah, kalau riya itu menjangkiti bacaan Al-Qur'an yang dia baca seperti ini di tengah-tengahnya, ya kan, maka yang batal itu seandainya dia tidak menolak riya tersebut, yang batal adalah yang terjangkiti riyanya itu saja. Mungkin lebih mudah adalah ketika kita mencontohkan dengan sedekah. Seseorang punya uang 1 juta, ya, dia sedekahkan untuk 5 pos A, B, C, D, E, gitu kan. Ketika dia menyedekahkan ke A, B, C, niatnya ikhlas. Ketika D ada riya, ketika E kembali ikhlas. Apakah kemudian 1 juta itu terbatalkan semua pahalanya gara-gara niatan riya yang ada di sedekah pos D tadi? Kan tidak. Hanya pos D saja yang terbatalkan pahalanya. Ya, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah demikian. Ya, jadi tidak serta-merta menggugurkan seluruhnya kalau misalkan amalan itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan amalan itu berkesinambungan seperti sholat, ya, dari awal sampai akhir itu berkesinambungan, muncul riya di tengah-tengahnya, maka dia bisa membatalkan seluruh amalannya, kecuali jika jika orang yang
beribadah salat ini melawan riya tersebut sehingga dia bisa menyingkirkan riya kembali menjadi ikhlas, maka amalannya itu pahalanya akan tetap tidak terbatalkan. Ya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang riya itu adalah apa? Penyakit yang sangat besar, yang sangat berbahaya dan perlu untuk diberikan solusinya, perlu diberikan solusi untuk menghindarinya dan seterusnya ya. Dan perlu kita untuk melatih jiwa kita untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala dan berjuang untuk melawan riya tersebut dan seterusnya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ammal amal li ajli dunya, adapun amalan untuk dunia itu melakukan amal akhirat, amal ibadah dengan niatan untuk mendapatkan dunia wa tahsili aghradhiha dan untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia, maka rinciannya adalah sebagai berikut. Fa in kanat iradatul 'abdi kulluha li hadzal qasdi wa lam yakun lahu iradatun liwajhillahi wad daril akhirati fa hadza laisa lahu fil akhirati min nasib. Apabila kehendak hamba, keinginan hamba seluruhnya dalam amalan ini ya adalah untuk tujuan ini saja, untuk dunia ya. Jadi murni dia melakukan amal ibadah untuk apa? Dunia. Walam yakun lahu iradatun liwajillahi wad daril akhirah, dan tidak ada pada dirinya itu keinginan untuk mendapatkan wajah Allah dan negeri akhirat, fahadza laisa lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Artinya apa? Amalan tersebut gugur pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amalan itu murni niatnya untuk dunia, padahal amalan-amalan apa? Ibadah, amalan akhirat. Ya. Tapi kata beliau, wa hadzal amalu ala hadzal wasfi la yasduru min mu'minin. Namun amalan yang bentuknya seperti ini, jadi melakukan amal murni untuk dunia, ya kan? La yasduru min mu'min, tidak akan muncul dari seorang yang hatinya itu punya keimanan. Ya, jadi orang yang hatinya punya keimanan, ya, fa innal mu'mina walau kana dha'ifal iman, meskipun dia itu imannya lemah, la budda an yuridallaha wad daral akhirah, pasti dia itu masih ada keinginan untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah dan negeri akhirat, walaupun orangnya imannya apa? Lemah. Selemah-lemahnya seorang yang beriman dalam imannya, ya, selemah-lemah imannya seseorang, dia pasti masih menginginkan apa? Menginginkan ridhonya Allah dan negeri akhirat. Sehingga yang terbayangkan pada diri kita tentang gambaran tadi hanya terjadi pada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir ataupun orang yang munafik, dia melakukan amal ibadah niatannya hanya untuk dapat apa? Dunia. Ya kan? Baik. Wa amma man 'amila al-'amala liwajhillah wa li ajli dunya. Nah, ini sekarang pembahasan kita. Adapun orang yang melakukan amalan karena untuk mendapatkan wajah Allah, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, namun juga ada niatan untuk mendapatkan apa? Dunia. Wal qasdani mutasawiyan, sedangkan dua niatan itu adalah setara, sama beratnya, sama besarnya. Au mutaqariban, atau saling mendekati, ya. Mungkin salah satunya lebih besar tapi enggak jauh, enggak apa namanya? Selisihnya enggak begitu jauh. Fahadha wa in kana mu'minan, maka yang orang ini meskipun dia itu beriman, fa innahu naqisul iman wa tauhid wal ikhlasi, maka orang tersebut meskipun dia adalah orang yang beriman, maka keimanannya adalah keimanan yang lemah, yang kurang. Tauhidnya juga berkurang, keikhlasannya juga berkurang. Wa amaluhu naqisun li faqdihi kamal al ikhlas, dan amalannya itu juga berkurang karena apa? Dia tidak sempurna dalam keikhlasannya. Ya, tidak sempurna dalam keikhlasannya. Ya, jadi ketika seseorang melakukan amal, contohnya tadi orang yang beradzan, yang digaji gitu kan, kok dia itu azan niatnya itu apa namanya, untuk mendapatkan pahala Allah, tapi juga untuk mendapatkan apa? Gaji, maka pahala dia nanti berkurang, tidak sempurna. Pahala adzan yang dia dapatkan nanti di akhirat tidak sempurna karena dia memiliki niatan apa? Untuk dunia juga, kan gitu. Namun perhatikan di sini yang ketiga, wa amma man 'amila lillahi wahdahu wa akhlasa fi 'amalihi ikhlasan tamman walakinahu ya'khudhu 'ala 'amalihi ju'lan wa ma'luman yasta'inu bihi 'ala al-'amali wad-din kal ju'alat allati tuj'al 'ala a'malil khair
wa kal mujahidil ladzi yatarattabu ala jihadi ghanimatun aw rizqun wa kal awqafil lati tuj'al 'ala al masajid wal madaris wal wadha'if ad-diniyah liman yaqumu biha fa hadha la yadurru akhdhu fi imanil 'abdi wa tauhidihi lam yurid likaunihi lam yurid bi 'amalihi ad-dunya wa inna ma arada ad-dina wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu 'ala qiyamid din. Panjang ya, intinya apabila seseorang melakukan amalan ibadah karena Allah semata, jadi niatnya diatur ya, dimanage agar dia itu niatnya untuk Allah semata ya. Wa akhlasa fi amalihi ikhlasan taman, dia berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjadikan amalannya itu ikhlas secara sempurna. Baik, akan tetapi kemudian apa? Dia mengambil atas amalannya tersebut suatu upah hasil dunia yang dia dapatkan. Namun perhatikan kalimat berikutnya, yang hasil tersebut dia gunakan untuk melakukan amal kebajikan dan untuk menegakkan agama. Jadi dia mengambil upah untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya, gitu ya. Baik, seperti misalnya upah-upah yang diberikan atas amalan-amalan kebaikan, seperti jadi imam dikasih gaji, kemudian apa? Jadi pengajar diniyah dikasih gaji, jadi apa? Muadzin dikasih gaji, ya kan? Atau seperti orang mujahid fisabilillah yang dia mendapatkan ghanimah ataupun rezeki dari jihadnya itu, dan selanjutnya contoh-contoh yang banyak di sini. Fahadha la yadurru akhdhu fi imanil 'abdi wa tauhidihi, maka mengambil itu tidak membahayakan apa? Keimanan seseorang dan tauhidnya. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan apa? Niatnya murni karena Allah. Ya, niatnya benar-benar ikhlas dan dia menggunakan hasilnya itu untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah atau untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan yang lain. Di sini penulis mengatakan likaunihi lam yurid bi amalihi dunya, karena dia tidak menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi permasalahannya adalah dalam hati, kembali ke hati. Bukan masalah mengambil upah atau tidak, tetapi permasalahannya adalah dalam hati kita. Ya. Dan itu biasanya ya, walaupun kita tidak menuduh tetapi bisa nampak dalam indikasi-indikasinya. Seperti tadi dikatakan dalam hadis apa? In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau diberi dia senang, tapi kalau tidak diberi dia merasa murka, enggak suka, marah-marah gitu kan. Mencela sana sini misalkan seperti itu. Maka ini menunjukkan kalau niatannya itu ada sesuatu terhadap dunia. Kan gitu. Tapi kalau seseorang itu niatannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia dikasih gaji, dikasih upah atas amalannya tersebut, dan dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka apa namanya, orang tersebut tidak berdosa dan pahalanya insya Allah apa? Insya Allah sempurna selama dia itu benar-benar berusaha untuk yakni menyempurnakan keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma arada ad-din, karena dia semata-mata hanya ingin menginginkan agama, ini ingin menegakkan agama. Wa qasada an yakuna ma hasaralahu mu'inan lahu 'ala qiyamiddin, dan dia meniatkan apa yang dia dapatkan dari upah tadi untuk membantu dia di dalam menegakkan agama. Maka ini walaupun dia mendapatkan upah tetapi dijadikan niatnya itu untuk apa? Menegakkan agama. Jadi ini Masya Allah perkara yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya kita untuk memanage dan mengatur niat-niat kita, dan itu betul-betul apa namanya berat, tetapi itu faedahnya besar sekali ya. Faedahnya besar sekali. Karena apa? Sebagaimana kata para ulama, ruba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang sepele itu bisa menjadi besar di sisi Allah karena apa? Niat. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali seseorang itu sudah terlatih untuk memanage, mengatur niatnya. Maka ya, kita perlu untuk betul-betul berusaha melatih diri kita bagaimana menjadikan hati kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara usaha yang bisa kita lakukan, kita mengetahui hakikat akhirat, hakikat akhirat dan hakikat dunia, perbandingannya bagaimana. Dunia itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Kita mengetahui hakikat tujuan hidup kita untuk apa, ya kan? Ini perkara-perkara akidah yang sangat-sangat membantu bagi kita untuk mengatur niatan-niatan kita, ya. Ini ma'asyiral ikhwah azanillahi wa iyyakum jami'an, dan insyaallah kita akan ada pembahasan tentang masalah keikhlasan ya pada kesempatan yang akan datang.
karena di dalam penjelasan penulis yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, tadi kita lihat ada perkataan beliau tentang keikhlasan ya. Beliau akan menjelaskan tentang keikhlasan sehingga nanti kita akan memberikan tambahan penjelasan insyaallah taala tentang pentingnya ikhlas dan juga tentang buah dari keikhlasan. Seandainya kita bisa mewujudkan keikhlasan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan ya pembelajaran kita di malam hari ini. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.